Teman-teman cewek, ini penting sekali. Please, sempatkan waktumu untuk mendengarkan ini, karena ini akan sangat menolong dan membantumu. Kamu yang lagi membangun kedekatan dengan seorang pria, dengarkan baik. Jangan pernah pacaran dengan beberapa poin yang coba saya sampaikan ini yang ada pada pria yang kamu lagi dekat. Karena kalau kamu paksakan hanya karena mungkin dia ganteng, hanya karena mungkin dia berduit, hanya karena mungkin dia terkenal, kalau kamu paksakan, kamu akan sangat rugi besar. Kamu akan sangat kecewa. Bahkan kamu bisa stres, bahkan kamu bisa depresi. Nah, saya berharap ini membantumu dan kamu bisa bersikap dengan tegas. Oke? Ada beberapa poin, beberapa alasan jangan pernah pacaran dengan pria seperti ini. Yang pertama adalah pria yang belum move on dengan mantannya. Ya. Jadi kalian dekat, tapi dia hati dan pikirannya masih sama mantannya. Kalian ngobrol, selalu dia bicarakan mantannya. Bahkan yang lebih menyakitkan adalah membangun kedekatan sama dia, tapi dia masih ada komunikasi dengan mantannya. Ya, kalau cuma sekedar say hello is okay. Tapi kalau kemudian dia komunikasi dengan mantannya lebih daripada say hello, masih ada panggilan khususnya, panggilan spesialnya, masih ada panggilan sayangnya, terus kemudian masih sering teleponan, terus kemudian apalagi ketemu berduaan, betul belum move on ini orang. Nah, saya ingat betul dulu ketika saya berpacaran dulu ya dengan mantan. Ternyata dia belum move on dengan mantannya. Terlihat ketika saya lihat handphonenya, dia foto berdua. Ya, oh itu kan gak masalah segala macam. Masalahnya ada lagi chatnya yang mendukung. Kenapa kemudian mereka bisa foto berdua? Langsung saya bilang, stop, jangan dilanjutkan hubungan ini. Langsung. Sebab begini, kalau kamu pacaran dengan dia yang belum move on, minta maaf, kamu itu cuman tempat pelarian saja. Hanya tempat pelarian. Kalau dia udah pulih, atau dia bisa balikan sama mantannya, kamu segera akan ditinggalkan. Sesakit itu loh nantinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sangat penting. Jangan pacaran dengan pria yang temperamental, kasar dan emosian. Saya beberapa kali lihat ya di jalan, atau bahkan kita bisa lihat di media, disiarkan bagaimana kemudian pacarnya ya tonjok, ya pukul, tempeleng, apalagi. Bahkan ada dulu beberapa waktu yang lalu yang viral, sampai diseret gimana begitu. Kan itu mengerikan gitu loh. Masih pacaran udah begitu, gimana udah nikah? Tapi kan dia bisa berubah. Nah, saya mau tanya, kamu bisakah menjamin dia berubah? Kalau kamu bilang saya bisa jamin dia berubah, go ahead, silakan. Tapi ingat, jangan sampai kamu menyesal ketika kamu mendapat perlakuan-perlakuan yang sangat menyakitkan. Ya, so please berpikir realistis. Kalau benar dia cinta sama kamu, harusnya dia berubah karena cintanya sama kamu. Harusnya dia berubah lebih baik, ya, lebih lembut. Tapi kalau kamu udah berbulan-bulan
Bahkan masuk tahun, bukannya dia berubah lebih baik, justru lebih kasar, lebih temperamen. Come on, pikirkan baik-baik. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah pria yang tidak bisa menghargaimu. Bayangkan di mana lagi harga dirimu kalau dia sudah tidak menghargai kamu. Ya, omonganmu dianggap sampah lah, pendapatmu juga dianggap sampah lah. Gak penting apa yang dari kamu, pendapat atau apa. Yang paling penting dia, dan dia. Terus kamu mau ngapain? Kalau kamu gak dihargai, kamu mau ngapain? Apa yang kamu kejar sebenarnya? Duitnya. Iya, duitnya yang kamu kejar. Apa yang kamu kejar sebenarnya? Kegantengannya. Bisa kamu makan dari kegantengannya? Apa yang kamu kejar? Jadi kalau kamu udah gak dihargai, ngapain? Ngapain? Jadi please, teman-teman cewek, realistis lah. Ya, jangan sampai kamu jadi korban berikutnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan pernah pacaran dengan pria yang bosanan. Dikit-dikit bosan, dikit-dikit bosan. Nah, saya pernah dulu sekali, ada orang saya bilang, kamu ini kok apa-apa putus, apa-apa putus, apa-apa putus. Jadi dia ngomong, saya paling lama 2 minggu putus. Bahkan pernah 3 hari putus segala. Karena dia ngomong dia bosanan. Bayangin, dia bosanan orangnya. Nah, jadi kalau kamu mau tahu ini orang bosanan apa enggak, coba cek track recordnya dia dalam berpacaran. Bayangin kalau contoh dalam 1 tahun dia 5 kali, 10 kali, bahkan 20 kali pacaran, putus, pacaran, putus. Coba bisa bayangkan ini orang gimana track recordnya gitu loh. Ya, jadi coba perhatikan, makanya perlu proses waktu. Kamu pelajari dulu orang ini, kamu kenali dulu, lihat dulu track recordnya gimana, baru kamu putuskan pacaran gitu loh. Itu yang keempat. Nah, yang kelima ini penting sekali, kamu harus tahu. Jangan pernah pacaran dengan pria yang nafsuan. Jadi dia ngelihat kamu bukan melihat dengan cinta, tapi lihatnya dengan nafsu. Ya, selalu di pikirannya adalah hal-hal yang jorok. Hal-hal yang gimana ya bisa tidur sama kamu. Gimana ya untuk kemudian mendapatkan contoh kalau kamu apa perawan segala macam. Gimana caranya segala macam. Cuman itu yang ada di pikirannya, nafsu. Ya, jadi jangan sampai kamu jadi korbannya. Untuk itu lihatlah, pelajarin. Orang yang nafsuan itu biasanya ada tandanya. Sedikit minta kirim fotomu yang terbuka lah, videomu lah. Sedikit ngajak inilah, ngajak itulah, staycation lah, berdua segala macam. Padahal kamu udah tahu ini orang yang gak bagus gitu loh. Jadi coba pikirkan baik-baik. Ya, jangan sampai kamu itu jadi target korban dia berikutnya. Tegas dengan orang yang nafsuan. Karena memang kalau kamu gak tegas, kamu jadi korban. Itu yang kelima. Yang keenam, dengan pria pembohong. Beda ya kalau dia contoh berbohong 1-2 kali karena alasan tertentu. Mungkin kamu bilang, oh ya oke. Tapi kalau pembohong, ini orang udah memang itu lifestyle-nya gitu loh. Terbiasa berbohong. Ada orang yang begitu, suka banget berbohong. Ya, apa-apa bohong, apa-apa bohong. Ini memang orang pembohong gitu loh. Nah, kamu mesti lihat ini orang seberapa sering berbohong. Sebab tidak ada masa depan yang baik di dalam hubungan yang dibangun di atas kebohongan. Tidak ada. Itu yang keenam. Dan yang terakhir, jangan pernah pacaran dengan pria yang belum dewasa. Apa-apa marah, apa-apa kemudian curiga-curiga, apa-apa kemudian temperamen.
apa-apa kemudian ngambek, apa-apa kemudian menghilang. Dan yang paling menyakitkan adalah egois. Itu sangat menyakitkan hati. Belum dewasa, belum lagi bosanan orangnya. Nah, kamu mau ngapain? Apa yang kamu cari dengan pria yang belum dewasa? Untuk itu cek, perhatikan dengan baik. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Nah, kalau kamu dapati beberapa hal ini menandakan bahwa dia belum dewasa dan segala macam, dan kamu yang dekat sama dia, coba komen di kolom komentar yang mana yang kamu dapati dari beberapa poin ini. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa bagikan super thanks. God bless you.